Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Sebuah tangan hitam raksasa menyeberang dari jurang. Suaranya dingin penuh penghinaan. Bahkan jika kalian diberi jalan menuju keabadian, tetap saja kalian rendah. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kami? Namun, semua orang sadar. Tubuh aslinya tak bisa benar-benar menyeberang, hanya terpotong oleh hukum dunia. Ada batasan yang membuat mereka sedikit lega. Makhluk itu lalu menantang dengan sombong, menawarkan generasi mudanya untuk melawan. Kata-kata ini justru memicu semangat perlawanan. Para tetua menegaskan dunia sendiri melindungi mereka. Musuh dibatasi, tak bisa berkuasa penuh. Jurang kembali bergejolak. Kabut hitam memuntahkan sekelompok sosok, berdiri laksana Raja Iblis. Aura mereka mengguncang, membuat jiwa banyak orang hampir runtuh. Suara dari kegelapan mengejek, menantang. Apakah ada yang berani melawan generasi muda kami? Setelah berdebat, para klan besar sepakat. Mereka harus mengukur kekuatan lawan. Dari jurang, muncullah makhluk berbentuk buas, menuntut duel. Akademi Suci mengeluarkan seorang pejuang legendaris, Xiang Feng, murid utama dari sejuta tahun lalu yang dikira telah mati. Pertarungan pun pecah. Xiang Feng memanggil kekuatan darahnya yang membara seperti bintang, sementara lawannya, makhluk bermata 9, menghadapi dengan dingin. Serangan demi serangan mengguncang langit. Namun hanya dalam ratusan jurus, Xiang Feng roboh. Lengan terputus, tubuh hancur, hingga akhirnya roh primordialnya dimusnahkan. Sosok yang dulu berjaya sejuta tahun lalu, gugur begitu saja. Lawannya memperkenalkan diri dengan tenang. Di Tuo, hanya peringkat ke-19 dari generasinya. Kenyataan ini membuat semua orang terdiam membeku. Jika peringkat ke-19 saja bisa menghabisi Xiang Feng, salah satu yang terkuat dari dunia mereka, apa jadinya bila yang lebih tinggi turun tangan? Dan seakan belum cukup, suara lain dari kegelapan menyusul. Aku telah berkultivasi 500.000 tahun. Siapa yang akan melawanku? Hampir bersamaan, dari sisi 9 surga ada yang membalas. Dan aku baru berlatih 20 tahun. Siapa berani menantangku? Dari jurang hitam, muncul makhluk asing dengan tubuh diliputi kabut pekat. Pada tubuhnya berputar cincin darah surgawi, tanda ia telah menumpahkan darah tak terhitung sepanjang hidupnya. Aura itu membuat bumi bergetar dan hati semua orang dilanda ketakutan. Dari kubu 9 surga, 10 bumi, suara keras menggema. Ternyata berasal dari bahu Shihao, semut tanduk surgawi kecil yang penuh dendam. Ia menantang musuh dengan lantang, meski usianya masih muda. Namun para tetua menahannya, waktunya belum tiba. Di tengah kebimbangan itu, seorang sosok tua renta melangkah maju. Kulitnya pucat kuning, tubuhnya kurus, tampak rapuh. Namanya menggema di antara kerumunan, Chu Shanhe. Dahulu, 500.000 tahun silam, ia pernah menjadi jenius nomor 1, tapi tragedi di tanah terlarang membuatnya hancur fisik dan batin. Kini, meski sakit menahun, ia tetap memilih bertarung. Pertempuran pun pecah. Chu Shanhe melawan makhluk bercincin darah. Langit runtuh, bumi berguncang, hujan darah turun seolah surga ikut meratap. Mereka saling serang ratusan jurus. Namun kondisi Shanhe semakin parah, wajahnya pucat dan darah menetes dari bibirnya. Saat musuh melepaskan serangan pamungkas, semua orang mengira Shanhe akan gugur. Tapi justru saat itulah, tubuhnya memancarkan cahaya hitam dan putih, kekuatan misterius yang ia bawa dari tanah terlarang. Cahaya itu merobek cincin darah, menghancurkan tubuh lawannya hingga lenyap. Sorak-sorai meledak, tapi seketika terhenti ketika melihat tubuh Shanhe hampir runtuh. Kulitnya kering bagai kertas, nyaris kehilangan esensi hidup. Para tetua segera membawanya mundur. Namun kegembiraan itu cepat pudar. Dari jurang hitam, suara mengejek terdengar. Musuh yang dikalahkan tadi hanyalah peringkat ke-11 dari generasinya. Lalu 3 sosok baru muncul. Seorang tetua, seorang parubaya, dan seorang raja muda. Mereka menantang dengan angkuh. Pertarungan 1 lawan 1 terlalu membosankan. Bagaimana kalau kita adakan 3 pertempuran sekaligus? Semut kecil emas ingin maju, tapi Shihao segera menahannya. Pertarungan besar berikutnya baru saja dimulai.
Shi Hao menahan semut tanduk surgawi yang masih muda. Ia tahu pertempuran kali ini terlalu berbahaya. Jika ada yang maju, maka dialah sendiri yang akan melangkah. Di hadapan mereka, 3 sosok asing muncul. Seorang tetua bersisik dengan 8 lengan, tubuhnya diselimuti kabut hitam, kekuatannya bergemuruh seperti samudra. Seorang pria paruh baya bertulang tajam, berusia emas dengan energi yang menyala, kekuatannya menandingi sang tetua. Seorang pemuda tampan bertiga bunga dao, tubuhnya dipenuhi energi abadi, bahkan berbicara dengan bahasa kuno dari dunia ini, membuktikan bahwa ia berasal dari akar yang sama dengan 9 surga 10 bumi. Muncul 3 generasi sekaligus, tua, parubaya, dan muda. Mereka menantang siapapun yang berani maju. Di pihak Shi Hao, banyak tokoh bergerak. Akhirnya, Raja Surgawi berambut merah, ahli besar dari zaman lampau, melangkah maju. Dengan seni pembakaran langit agung, ia melawan sang tetua 8 lengan. Pertempuran berlangsung hingga 500 jurus. Api surgawinya membakar langit, namun pada akhirnya tubuhnya ditembus. Kepalanya dihancurkan, dan ia gugur dengan tragis. 9 surga, 10 bumi terguncang. Sosok yang dulu pernah disebut tak tertandingi pun kalah. Pertempuran lain menyusul. Seorang ahli yang telah berkultivasi 50.000 tahun pun maju, tetapi hanya bertahan puluhan jurus sebelum tubuhnya dihancurkan lawan. Kekalahan demi kekalahan membuat moral runtuh. Dari 4 pertempuran, hanya Chu Xianhe yang menang, itu pun melawan musuh peringkat ke-11. Jika lawan mengirim yang lebih tinggi, hasilnya bisa fatal. Ketika suasana muram menyelimuti, pemuda asing itu berdiri dengan angkuh, menantang. Siapa lagi yang berani melawan? Semut tanduk surgawi berteriak ingin maju, tapi Shi Hao menahannya. Saat itu, Raja Surgawi Matahari Ungu muncul, disusul Taoist Jigu, masing-masing bertekad untuk menghapus aib kekalahan. Namun, lawan tak berhenti di situ. Dari sisi lain, belasan pemuda asing juga melangkah keluar, aura mereka menekan langit. Mata mereka tajam, menatap para jenius muda 9 surga 10 bumi seperti seekor pemangsa yang menemukan mangsanya. Pertarungan generasi muda pun tak terelakkan, dan medan perang semakin memanas. Di tepi jurang hitam, sosok-sosok muda dari ras asing bermunculan, bagai dewa iblis turun ke bumi. Tekanan mereka membuat semua orang dari 9 surga, 10 bumi, sesak napas. Ada belasan makhluk muda masing-masing membawa aura yang menggetarkan langit. Setiap langkah mereka menimbulkan retakan besar di tanah. Tatapan mereka penuh nafsu berburu, seolah melihat mangsa, bukan lawan. Sikap itu membuat para kultivator di sisi ini murka. Mereka jelas dipandang rendah. Purple Sun Heavenly Monarch pun melangkah ke depan, marah karena diperlakukan seperti hewan kurban. Dari pihak asing, satu persatu makhluk menantang. Ular yaksha berwujud manusia ular, burung iblis emas, berambut keemasan dengan tanduk bercahaya, hingga Raja Binatang Void dengan tubuh raksasa bersisik. Masing-masing adalah keturunan ras raja, garis keturunan paling ditakuti. Mereka datang bukan sekadar untuk bertarung, tapi untuk memburu benih purba dalam tubuh para jenius muda. Lu Hong dengan benih kehidupan, Lan Xian dengan benih kubah langit, bahkan Xu Tuo yang membawa abu abadi, semua jadi incaran. Pertempuran pun pecah. Burung iblis emas menyerang Lan Xian, Raja Binatang Void menerjang 10 Raja Mahkota, dan yang lain memilih lawannya masing-masing. Keadaan langsung kacau, dentuman dan cahaya memenuhi langit. Shi Hao juga jadi sasaran. Seekor makhluk mirip kelabang raksasa dengan cakar belalang menargetkan semut bertanduk surgawi di bahunya, mengabaikan Shi Hao sendiri. Dari ucapannya, jelas ras asing telah menemukan cara mengenali benih purba dan bahkan mungkin punya metode khusus untuk menghadapinya. Kesadaran itu membuat semua orang menggigil. Jika benar, maka bahaya yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada yang diduga. Shi Hao tidak tinggal diam. Dengan raungan, ia melepaskan lebih dari 10 teknik sekaligus, menantang semua lawan sekaligus. Pertempuran kelompok para raja muda akhirnya dimulai. Shi Hao maju, menghunus teknik pamungkasnya, menantang para raja dari dunia seberang seorang diri. Cahaya pedang, tanduk surgawi, dan raungan binatang mengguncang langit dan bumi. Semua orang terperangah, siapa berani melawan belasan raja sekaligus. Namun, tujuan Shi Hao jelas.
Ia ingin menarik perhatian lawan agar rekan-rekannya punya waktu mengatur strategi. Dunia saat itu teramat genting. Musuh mengetahui terlalu banyak tentang benih kuno, pasti menyimpan kartu truf. Serangan para raja pun datang seperti badai. Shi Hao melesat bagai kilat, menghindari tubrukan maut. Ular yaksha mendesis dingin, Void Beast meraung, langit pun retak. Purple Sun, Heavenly Monarch, dan yang lain baru sadar. Shi Hao sedang mengorbankan diri untuk membantu mereka. Teriakan para tetua menggema, mencoba menghentikan pertempuran agar Shi Hao tidak binasa. Namun para raja asing arogan tak peduli peringatan itu. Mereka yakin orang tua mereka akan melindungi, jadi bertindak sesuka hati. Shi Hao menatap tajam, murka menyala di matanya. Ia ingin menebus dendam para senior yang gugur tragis. Hebat Shutuo, Shi Yi, Jigu, dan yang lain hendak membantu. Namun tiba-tiba Penatua Agung muncul, tubuhnya tegak membelah medan perang, memaksa semua berhenti. 3 sosok purba dari pihak asing segera turun tangan, menghadangnya. Mereka dingin dan tak berperasaan, menuntut generasi muda melanjutkan pertarungan, bahkan mengusulkan aturan lama. Memilih lawan dengan kulit kura-kura abadi, cara kuno yang dulu menelan darah dan nyawa para Immortal King. Kenangan pahit itu membakar dada para tetua, tapi mereka sadar, jika generasi muda tak berani melangkah, masa depan sudah tamat. Amarah pun meledak. Anak-anak muda 9 surga, 10 bumi berseru lantang, menolak mundur. Shi Hao melangkah paling depan. Biarkan aku bertarung, katanya. Kigu dan yang lain menyusul. Dari pihak asing, ular yaksha melangkah maju. Cahaya peraknya berkilauan. Pertarungan besar tak terhindarkan. Seperti masa lalu, darah pasti akan kembali membasahi langit. Di sisi 9 surga 10 bumi, para tetua menahan gejolak hati, sadar mereka tak bisa lagi menghentikan ini. Mata Penatua Agung Meng Tianzeng sempat melirik Shi Hao, penuh kepercayaan sekaligus beban berat. Mereka harus menang. Tak ada pilihan selain menang. Suasana menekan hingga napas pun sulit dihela. Di pihak asing, makhluk purba berteriak, "Mari mulai, pertarungan sampai mati seperti leluhur dahulu." Dan perang generasi pun akan segera meletus. Itu saja spoiler untuk episode 265 dari Donghua Series Perfect World.